Indonesia adalah peradaban Atlantis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Chandra Kusuma. Di video pertamaku kali ini aku bakalan ngebahas soal 5 negara yang dipercayai sebagai peradaban Atlantis. Nah, kan pas penasaran kan 5 negara itu apa aja? Langsung aja kita bahas. Nah guys, sebelum membahas tentang 5 negara yang dipercaya sebagai Atlantis, ada baiknya kita lebih mengerti apa sih itu Atlantis. Nah, Atlantis atau Atlantika yang berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti Pulau Atlas adalah sebuah istilah yang pertama kali disebutkan dalam buku Plato yang berjudul Timaeus dan Critias. Dalam catatannya, Plato menulis bahwa Atlantis terhampar di pilar-pilar Hercules dan telah menaklukkan Eropa serta Afrika sekitar 9000 waktu Solon atau sekitar 9500 sebelum Masehi. Setelah gagal menyerang Yunani, Atlantis tenggelam ke dalam samudra hanya dalam waktu 1 hari 1 malam. Diperkirakan masyarakat mulai membicarakan tentang Atlantis di era klasik. Kemudian pada abad pertengahan masyarakat juga kurang mengetahui Atlantis karena mereka menganggap Atlantis hanya sebuah cerita karangan lelucon. Hingga akhirnya pada era modern banyak orang yang mulai membicarakan tentang Atlantis lagi. Dari penjelasan Atlantis tadi, ada beberapa tempat di dunia ini yang dipercayai sebagai peninggalan Atlantis. Yang akan kita bahas adalah 5 tempat di dunia ini yang dipercayai sebagai peninggalan Atlantis. Kalian penasaran apa aja? Langsung aja kita bahas. Let's go. Jalan Bimini. Nah, Jalan Bimini ini adalah formasi batuan dasar laut yang berbentuk persegi ditemukan di dekat Bimini di Kepulauan Bahama. Jalan Bimini ini ditemukan pada tanggal 2 September tahun 1968 oleh seorang penyelam yang bernama J. Manson Valentine. Saat Manson melakukan penyelaman di Kepulauan Bahama, ia menemukan adanya formasi batuan yang berbentuk persegi dan seperti terbentuk rapi, bukan hasil dari bentukan alam. Pastinya hal ini banyak bikin bingung orang-orang. Sebenarnya Jalan Bimini ini memang murni peristiwa geologi alam atau hasil bentukan dari peradaban manusia. Karena itu, formasi batuan kuno dari Jalan Bimini ini banyak yang menganggap sebenarnya adalah peradaban peninggalan dari Atlantis. Nah, kalian percaya atau enggak? Langsung aja kita bahas yang kedua. Yang kedua ada Spartel Bank. Spartel Bank atau sering juga disebut sebagai Majuan Bank adalah bekas pulau terendam yang terletak di Selat Gibraltar dekat Cape Spartel dan Spartel Seal. Titik tertingginya saat ini adalah 56 meter atau setara dengan 184 kaki di bawah permukaan air laut. Selain itu juga ditemukan gunung bawah laut yang jauh lebih dalam di Camarines Seal. Gunung bawah laut ini diduga terbentuk dari blok tanah longsor yang meluncur dari tepi utara hingga ke tepi selatan dari Selat Gibraltar. Kemungkinan hal ini diakibatkan oleh adanya erosi air yang berasal dari adanya banjir yang disebut Zenclin yang kemungkinan menghilang sekitar 12.000 tahun yang lalu pada zaman maksimum glasier terakhir yang diakibatkan oleh mencairnya es permukaan di air laut. Nah guys, kemudian ada beberapa peneliti yang meyakini bahwa tempat ini adalah situs dari Pulau Atlantis, yaitu Colina Girard dan Mark Ande Gutierrez. Namun setelah penelitian lebih lanjut, Gutierrez menemukan bahwa sebenarnya situs ini tidak sesuai untuk disebut sebagai situs Pulau Atlantis, dikarenakan tidak sesuai dengan catatan Plato pada masa itu yang menyebutkan bahwa Atlantis berada pada zaman perunggu, yang tentunya hal ini tidak sesuai dengan peradaban pada masa Spartel Bank. Tentunya hal ini menimbulkan banyak perdebatan di kalangan para peneliti, apakah ini memang benar peninggalan Atlantis atau bukan, atau bahkan mungkin hanya sekedar mitos adanya Atlantis. Langsung aja kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga ada negara kita, Indonesia. Ilmuwan asal Brazil Aricio Nunes dos Santos dalam bukunya Atlantis, the Lost Continent Finally Found, the Definitive Limb Localization of Plato's Lost Civilization, membandingkan beberapa negara berdasarkan ciri-ciri dari peradaban Atlantis seperti luas wilayah, cuaca, kekayaan alam, gunung berapi, bahkan hingga cara bercocok tanam guys. Tak tanggung-tanggung penelitian dari Jos Gantos
Dos Santos ini menghabiskan waktu hingga 30 tahun. Bayangin aja, dari masih muda sampai udah tua ya guys. Yang kemudian dari penelitiannya ini yang menyimpulkan bahwa Indonesia adalah peradaban Atlantis yang hilang, yang menunjukkan bahwa Pulau Natuna, Kepulauan Riau adalah kota misterius Atlantis itu. Pernah diketahui di Indonesia pernah ada daratan yang disebut dengan Sundaland, yang mana Sundaland ini diperkirakan tenggelam akibat naiknya permukaan air laut akibat mencairnya es pada zaman itu. Selain itu, ketua dari Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia yaitu Hari Truman Simanjuntak mengakui dan sependapat bahwa sebenarnya pernah ada peradaban di dasar laut yang dulunya bernama Sundaland. Hari menyatakan bahwa luas dari Sundaland adalah 2 kali dari luas daratan India. Harry juga selain itu menambahkan bahwa sah-sah saja para ilmuwan menyatakan bahwa Atlantis sebenarnya terletak di daratan Sundaland yang telah tenggelam, lebih tepatnya di Indonesia. Meskipun hal tersebut masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat dan juga di kalangan beberapa para ilmuwan. Nah, selain hal tersebut ada juga pendapat tentang dominasi Austronesia yang diutarakan oleh Bapak Umar Anggarajeni, yang mana ia menyatakan bahwa rumpun ini memiliki sebaran yang paling luas. Salah satunya yaitu dari bahasanya yang mencakup lebih dari 1.200 bahasa dari ujung barat Pulau Madagaskar hingga ujung timur di Pulau Paskah. Bahasa Austronesia kini dituturkan lebih dari 300 juta orang. Bayangin itu guys, salah satu rumpun bahasa terbesar di dunia. Yang menjadi pertanyaan dari Bapak Umar ini, bagaimana rumpun Austronesia ini bisa menyebar dengan sangat luas sekitar tahun 3.500 hingga 5.000 tahun yang lalu. Mereka juga memiliki peradaban yang sangat beragam dan berbeda-beda. Nah, selanjutnya ada teori yang menurut Hari Truman menyatakan bahwa populasi dari Proto-Austronesia ini menyebar luas hingga ke Asia Daratan, bahkan ya guys, sampai ke Mesopotamia. Tentunya dengan begitu mereka dipercayai mempengaruhi penduduk lokal dan mengembangkan peradaban di sana. Gimana guys, kalian percaya atau enggak? Langsung aja kita lanjut yang keempat. Yang keempat ada Helike. Helike adalah kota Yunani kuno yang tenggelam pada malam musim dingin sekitar tahun 373 sebelum Masehi. Kota ini terletak di Achaia, Peloponnesos Utara, 2 km dari Teluk Korintus. Helike sampai saat ini merupakan salah satu kota kuno yang asal-usul keberadaannya masih belum dapat terpecahkan nih guys. Pada akhir abad kedua Masehi, seorang sastrawan Yunani yang bernama Pausanias menyatakan pernah ada kota yang bernama Helike yang hancur akibat gempa bumi dahsyat pada malam hari. Setelah para ahli meneliti hasil karya dari Pausanias, mereka menemukan bahwa kota Helike adalah sebuah kota yang memiliki sistem pemerintahan yang sudah sangat maju. Selain itu nih guys, diketahui bahwa kota Helike adalah kota yang digunakan untuk menyembah dewa kuno Yunani yaitu Poseidon yang dipercaya sebagai dewa laut. Kemudian pada tahun 1861, seorang peneliti berhasil menemukan sebuah koin yang terbuat dari perunggu, dan pada koin tersebut terdapat gambar Poseidon, yang mana sehingga menyebabkan penemuan ini dipercayai sebagai peninggalan dari masyarakat Helike. Kota Helike dipercayai terseret ke dalam laut akibat dari adanya tsunami. Oleh karena itu nih guys, banyak yang percaya bahwa kota Helike adalah sebenarnya Atlantis yang hilang pada zaman Plato itu. Namun ya guys, meskipun begitu para arkeolog terus melakukan penelitian untuk menguji kebenarannya karena masih banyak hal yang diragukan. Oke, langsung aja kita lanjut yang terakhir atau yang kelima. Yang kelima ada Antartika. Kita pasti kalau dengar kata Antartika langsung kebayang tempat yang dingin dan gak ada peradaban manusianya. Nah, jangan salah sangka, Antartika pernah ada yang mengatakan bahwa sebenarnya ada Atlantis di bawah benua Antartika. Nah, menariknya nih ya guys, teori ini muncul sekitar tahun 1950-an setelah seorang profesor yang bernama Charles Hapgood menyatakan bahwa Antartika adalah rumah bagi beberapa peradaban kuno yang belum ditemukan hingga saat ini. Keyakinan Hapgood ini didasari atas teori bahwa benua Antartika sebenarnya tidak tertutup es pada 11.600 tahun yang lalu.
Selain itu, ahli teori konspirasi lain menyatakan persetujuannya terhadap pernyataan Hapgood. Mereka menyatakan bahwa sebenarnya apa yang disampaikan Hapgood sudah tepat, tetapi mereka menambahkan bahwa sebenarnya peradaban yang dikira oleh Hapgood itu adalah Atlantis. Hapgood menyatakan pendapat bahwa sebenarnya Antartika pernah menjadi daratan utara, akan tetapi sekitar 12.000 tahun yang lalu, yang mana pada akhirnya akibat pergeseran kerak bumi menyeret benua Antartika ke arah ujung paling selatan di muka bumi. Nah, selain itu ditambah lagi pada tahun 2016 pernah tersebar berita penemuan 3 buah piramida besar di benua Antartika. Nah, pastinya nih guys, berita tersebut bikin heboh netizen. Gimana enggak nih guys, benda yang diduga sebagai piramida yang ada di Antartika ini memiliki ukuran sebesar 1220 meter dan ketinggian 10 kali lipat dari piramida Agung Giza yang ada di Mesir. Berita ini lantas menjadi viral lantaran tidak adanya sumber yang sah yang menyatakan pernah adanya peradaban kuno di benua Antartika. Banyak yang menyatakan hal tersebut tidak mungkin disebabkan pembangunan piramida pastinya membutuhkan sumber daya yang sangat besar nih guys. Sedangkan Antartika tidak memiliki hal tersebut. Namun ya guys, para pakar teori konspirasi menyatakan pendapat bahwa sebenarnya benua Antartika pada saat itu terletak di garis khatulistiwa sehingga memungkinkan adanya peradaban manusia pada masa itu. Nah, ditambah lagi nih guys, para pakar konspirasi yakin sekali bahwa pemerintah dengan sengaja memblokir gambar piramida yang ada di Google Earth sehingga para pakar ini kesulitan untuk menelusuri gambar-gambar yang diyakini oleh mereka sebagai piramida di Antartika. Pastinya beberapa ilmuwan secara tegas menentang teori konspirasi tersebut. Para ilmuwan ini menyatakan bahwa sebenarnya benda yang dikira piramida itu sebenarnya adalah gunung tanduk atau sering disebut dengan Nunata yang terbentuk setelah terjadinya erosi di sekitar sisi gunung yang membuat gunung tersebut terlihat seperti berbentuk piramida. Lanjut, para ilmuwan mereka menyatakan bahwa tidak mungkin lokasi tersebut dibangun sebuah piramida sebab Antartika sudah berada di wilayah kutub selatan pada sekitar 100 juta tahun yang lalu. Sedangkan ya guys, keilmuan modern saat ini mempercayai bahwa manusia baru muncul sekitar 2 juta tahun yang lalu, sehingga tidak mungkin adanya Atlantis di benua Antartika. Nah, itu tadi 5 tempat di dunia yang diyakini sebagai situs peninggalan Atlantis. Gimana? Kalian percaya atau enggak? Tolong tulis di komentar. Terima kasih juga buat kalian yang udah mau nonton videoku. Semoga videoku bisa bermanfaat. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Nantikan video terbaruku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.